Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Saya aturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Walaupun kita sudah kenal, tapi saya perkenalkan lagi diri saya. Nama saya adalah Fauzi. Saya adalah salah satu peserta program guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Next. Selama program PGP ini saya sudah mempelajari 4 modul dan yang 5 mulai ke 4 modul itu modul 1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif. Next. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi kita bahas sedikit aja ya. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak adalah pendidikan. Permainan anak yang dimaksud adalah permainan anak yang dulu-dulu kayak cublak-cublak sun, kemudian yang banyak permainan daerah yang sebenarnya ada unsur pendidikannya. Unsur pendidikan itu tidak mesti berbentuk ilmu pengetahuan, tapi intinya adalah olah pikir, olah raga, olah jiwa, olah rasa. Ya. Kemudian pendidikan haruslah berpusat dan menghamba pada anak. Jadi memang tujuan kita mengajar yaitu yang bukan anak yang harus mengikuti kita, tapi kita harus menuntun anak. Ya. Next. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ya. Syubban jauh bijalur. Itulah istilah yang paling cocok untuk ini. Karena anak-anak yang kita ajar itu sebenarnya mereka ya akan menjadi benih-benih kebudayaan untuk kedepannya. Maka kita harus hati-hati. Kemudian tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap hal yang kita berikan, setiap perilaku yang kita tunjukkan kepada anak-anak itu bisa membuat anak-anak itu merasa selamat dan merasa bahagia. Jangan sampai ketika kita masuk, ketika anak melihat kita, anak langsung mendung.
kolaborasi itu gotong royong, bekerja sama ya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita harus mendorong anak supaya bisa menjadi seorang pemimpin dan bisa memimpin dirinya sendiri. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini mungkin yang agak susah ya, karena namanya komunitas pasti memiliki kegiatan masing-masing, tapi ya mau tidak mau karena pendidikan itu harus mengharapkan kepada anak ya harus kita usahakan. Nah ini masing-masing guru penggerak ini diminta untuk membuat sebuah visi. Ini kebetulan visi yang waktu itu saya dan anak-anak dan juga perwakilan ibu guru diskusikan mau seperti apa visinya, apa sekolah ini ke depannya. Dan setelah didiskusikan dan dirangkum, kami mengambil ini mewujudkan murid yang toleran dan religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Ya, ini kita masuk ke teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi. Kalau misalkan kita menyuruh anak, kemudian anak itu nurut, atau kita mengancam anak, kamu nggak boleh siapa yang nakal misalkan ya, siapa yang mengganggu temannya didenda. Dia membayar denda, tapi itu bukan berarti kita bisa mengontrol murid. Itu hanya karena murid membiarkan dirinya untuk bisa dikontrol. Gitu. Dan sejatinya sikap seperti itu tidak membuat murid itu menjadi sadar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif maksudnya penghargaan. Sebenarnya sekali dua kali boleh, tapi itu ada efeknya. Nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi menurut Dr. William Glasser. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak bisa dipaksa sebenarnya. Next. Nah, yang akan kita tumbuhkan adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu adalah disiplin diri, yang mana disiplin itu memiliki motivasi internal. Jadi betul-betul terbawa dari dalam hati si muridnya tersebut, si anak tersebut. Disiplin positif berarti tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana menjalankannya? Oke, next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebijakan ini tidak melihat suku, ras, agama ataupun manapun. Ya, next. Nah, ini contoh nilai kebajikan. Ada disiplin, saling menghargai, sopan santun, keamanan dan lain-lain. Nilai-nilai kebajikan kita tidak melihat gender, tidak melihat suku. Semua sepakat. Yang namanya disiplin itu kayak gimana? Nah, menurut Diane Gossen dalam bukunya Restoring terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi menurutnya setiap perilaku itu walaupun tidak baik ada tujuannya. Gitu. Ya. Yang pertama alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, karena tahu konsekuensi ada hukuman dia tidak akan melakukan itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah kedua-duanya merupakan motivasi eksternal dari luar, baik itu hukuman ataupun imbalan, penghargaan. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang menjadi tujuan kita, disiplin positif, di mana para murid atau anak itu ketika melakukan sesuatu memperbaiki kesalahannya adalah tujuannya itu adalah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, hukuman ini seperti apa sih? Hukuman ini sifatnya tidak terencana dan
tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, suka-suka guru aja. Misalkan ada yang terlambat, tiba-tiba dipanggil, hei sini kamu terlambat keliling lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk hukuman karena tiba-tiba tidak direncanakan. Ya apa, murid tidak tahu, walaupun seolah-olah itu masuk akal karena sering terjadi, tapi itu termasuk hukuman yang seperti itu. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ketika murid misalkan menjawab, Bu, kok saya disuruh lari 10 kali? Kamu mau melawan ibu ya? Tambah jadi 20 kali. Nah, itu hukumannya. Selanjutnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, murid akan disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, kamu ini pemalas, kamu ini segala macamnya. Itu termasuk hukuman. Next. Nah, ini ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sudah diketahui kan, sudah disepakati ya. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman mah tidak nyaman itu dalam jangka waktu panjang dan bisa membuat si anak itu menjadi pendendam. Konsekuensi ini jangka waktu pendek. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, pokoknya kalau tidak masuk 3 kali nanti kena SP. Kemudian sikap guru senantiasa memonitor murid. Ini ada disiplin positif yang ketiga, yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Caranya bagaimana nanti kita bahas selanjutnya. Nah, penghargaan juga sebenarnya masih dibilang kurang efektif. Kenapa? 1, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendeknya mungkin akan ada yang merasa tersakiti. Yang mendapatkan penghargaan jadinya merasa kecewa. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kalau sekali 2 kali mungkin seolah-olah itu menjadi motivasi. Tapi itu kalau motivasinya motivasi eksternal, nilai kebajikannya juga mungkin saja bisa tertutupi. Kenapa dia harus begitu? Misalkan murid ada penghargaan bagi murid yang paling duluan datang ke sekolah. Selama 1 minggu atau 1 bulan misalkan terus dimonitor, diobservasi, dan ternyata ada dapat nama seorang murid. Kemudian pas di awal bulan selanjutnya diberi penghargaan, entah dengan apa artinya. Si murid itu mungkin akan menjadi termotivasi, tapi selanjutnya mungkin saja dia atau yang lainnya akan berusaha untuk menjadi yang pertama datang ke sekolah karena ada embel-embel penghargaan itu, tanpa menyadari bahwa sebenarnya kan datang lebih dulu itu kan untuk dirinya sendiri. Dia tidak intinya sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ya, tadi misalkan ada 2 kelompok anak yang ikut lomba. Kelompok pertama itu ternyata juara, kelompok kedua ternyata nggak juara. Yang diberi penghargaan disuruh maju ke depan hanya kelompok yang pertama saja. Kira-kira kelompok yang kedua
genap aja jadi jangan main gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ketepatan tadi tujuan orang melakukan suatu kebaikan. Jadi kurang tepat jadinya ya. Jadi mengejar penghargaan bukan untuk melaksanakan kebaikan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas dirinya. Jadi yang tidak akan tertanam nilai kebajikannya. Yang ada adalah penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Karena sudah ada penghargaan, jadi udah dia pikirannya ke situ aja, ke hal yang ada penghargaannya, yang lain-lainnya diabaikan. Padahal sebenarnya masih banyak yang harus dieksplorasi yang bisa menumbuhkan kreativitasnya dan inovasinya. Kemudian penghargaan itu menghukum siapa? Menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, itu. Jadi ya merasa kecil aja. Ya, apalagi penghargaannya yang sudah rutin gitu. Sekarang penghargaan untuk kelas terbersih. Memang itu motivasi kan jadi merasa bersih penghargaan. Nah, untuk kelas lainnya yang kebetulan dari awal itu tidak mendapatkan penghargaan dan bulan kedua, ketiga dan sampai tidak mendapatkan, akhirnya udah luluran gitu. Buat apa dibersihin juga nggak pernah dapat penghargaan gitu. Kemudian motivasi dalam diri. Nah, ini menghilangkan motivasi dari dalam diri ya, karena penghargaan itu tadi motivasi eksternal, ekstrinsik. Next. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang mendasari sikap atau perilaku seseorang. Misalkan ketika ada anak yang lari-lari, ya kelas 1 apalagi ya kelas TK, anak TK ya lari-lari. Ketika lari-lari si anak itu bilang, saya senang bisa membuat ibu mengejar saya. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, senang ya. Kalau misalkan alasan si anak itu lari-lari nggak mengejar ibu gurunya, wah hebat saya bisa membuat ibu mengejar saya, berarti itu merupakan kebutuhan dasar ya, adalah kebutuhan penguasaan gitu. Dan selanjutnya ya 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu sudah tahu juga ya. 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Next. Posisi penghukum. Posisi penghukum itu siapa sih? Kayak gimana? Bentuknya bisa menghadik, kamu bisa menyindir, namanya Hamanawa ya saudara ya, ayah si kamu lewatnya, menyindir, menunjuk-nunjuk, membentak, berkata pinggang, itu bentuk penghukum. Kemudian juga bisa berupa fisik maupun psikis, bisa berupa verbal maupun non-verbal. Dampaknya gimana? Dampak posisi penghukum, 1, murid akan memberontak dan menjadi pendendam ya, karena sesuatu yang tidak dia inginkan. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu ya. Rata-rata yang dulu saya alami yang tidak disukai itu misalkan matematika atau bahasa Inggris, bisa saja karena gurunya killer, itu mah gurunya killer. Pas nanya bukannya dijawab malah dicarekan. Ayo nanya, ibu gue capek dan serang dong 10 kali, tenang ganti berat ya. Itu anak jadi tidak menyukai pelajaran itu atau tidak menyukai. Next. Posisi pembuat merasa bersalah. Bentuknya seperti apa? Suaranya cenderung tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Aduh, Nasrul, misalkan. Ayo Nasrul begini, ya Allah, sekarangnya kayak ibu tadi sampaikan sekolah tuh
gurunya, oh ya sudah, nggak apa-apa, kamu aja, jangan penting anak ya, misalnya, jadi cenderung selagura yang mengatakan. Dampaknya gimana? Satu, murid akan merasa aman sih, kan gak ada orang ya, senang, iya senang. Namun tapi satu, murid akan bergantung kepada satu orang. Murid akan bergantung pada satu, maksudnya murid itu hanya akan baik-baik aja kalau ada guru itu. Sedangkan guru yang lain yang tidak seperti guru itu, yang dianggap bukan teman, jadi nakal gitu. Kalau sama guru itu baik-baik aja gitu. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri karena ini masih motivasi dari luar. Dia tidak mandiri karena ada bantuan tadi. Nggak ngerjain PR, kata gurunya nanti dibantu. Sementara nggak apa-apa. Next. Posisi pemantau bentuknya seperti apa? Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan tidak menggunakan suara tinggi. Bilang, kamu tahu kan kalau misalkan ngerjain PR konsekuensinya apa? Kan bisa. Jadi tidak dengan nada tinggi, tidak bersenda ada gitu datar. Kemudian tercipta identitas positif atau motivasi. Oke, berhasil, dibilang apa gitu. Kemudian pemantau terus senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus senantiasa mengawasi. Harus mengawasi. Kalau gurunya enggak, ya udah, enggak jadi balik lagi gitu. Itu posisi pemantau. Dampaknya gimana? Satu, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi ketika dia itu datang tepat waktu, dia tidak tahu kalau dia sedang melaksanakan nilai disiplin. Dia cuma tahu ada penghargaan bagi yang datang tepat waktu. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kenapa? Karena ini masih termasuk ekstrinsik. Next. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal, posisi manajer. Bagaimana bentuknya? Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Biasa aja. Siapa? Tadi kamu kayaknya kamu menghina Atin ya? Biasa aja, tidak emosional. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Si anaknya tidak merasa rendah hati, tidak merasa bersalah juga. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi ketika murid itu melakukan suatu perilaku yang menyimpang atau melanggar peraturan, itu guru akan bertanya dulu alasannya apa itu termasuk beberapa yang tadi. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi konsekuensinya itu bukan ditentukan oleh murid, oleh guru, tapi tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Dampaknya gimana? Murid mandiri, karena dia tahu kalau yang dia lakukan itu salah, dia tidak akan mengulangi itu. Dia akan berusaha untuk melakukan yang benarnya. Kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Karena kan itu dia jadi mandiri. Jadi ketika dia menghadapi masalah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Next. Nah, di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Memerdekakan murid itu bukan merdeka yang tapi artinya si murid itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Next. Nah, tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal di sekolah atau kelas yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Next.
ya sopan santun bisa juga, toleransi juga bisa. Jadi dalam satu peraturan ini terdapat beberapa nilai kebajikan. Itu. Next. Nah ini penerapannya ya, yang yang sudah dipraktekkan, diantaranya hasil pemikiran anak adalah kan ada peraturan tidak boleh keluar dari tempat duduk. Nah itu menurut anak-anak itu termasuk kedamaian namanya, supaya ada ketertiban juga di situ. Kemudian bullying termasuk kedamaian juga. Kemudian ya ini di antara nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh para murid. Masih sama ini dokumentasinya. Next. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, bagaimana caranya menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu supaya anaknya merasa tenang dulu. Jangan kalau orang berbuat salah ketahuan kan suka deg-degan ya. Nah kita menstabilkan dulu hatinya, stabilkan dulu, dinetralkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ada yang misalkan misalnya lagi sholat, kan kalau biasanya saya suka langsung dimarahin, udah selesai, jangan bercanda gitu kan. Nah ini mah enggak, harus dinetralin aja dulu, dipanggil deh kamu tadi bercanda ya waktu sholat? Iya bu. Misalkan, oh ya udah nggak apa-apa, yang lain juga suka bercanda ya. Misalkan. Nah, next langkah selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Tapi misalkan kamu tahu nggak mengganggu orang lain? Iya bu tahu. Misalkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu kenapa tadi bercanda? Alasannya tuh habisnya tadi nyenggol tangan saya, jadi saya ketawa tapi ditahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ibu lihat misalkan kamu senang ya tadi bercanda lagi sholat. Iya aku senang. Itu berarti kan kebutuhan, salah satu dari 5 kebutuhan dasar, kebutuhan kesenangan ya yang ingin dipenuhi. Nah kata ibunya, ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu tadi kesenangan? Misalkan katanya, iya ada bu, apa bercandanya di luar kondisi sedang sholat, misalkan, iya bagus, misalkan. Terus ditanya lagi, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi udah ada kedamaian, ya misalkan sudah disebutin sama anak-anaknya, ada religius, ada disiplin, tanggung jawab dan segala macam. Nah, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira tadi sikap kamu bercanda ketika sholat itu menyalahi keyakinan kelas kita yang mana? Religius bu. Oh ya udah bagus kalau kamu sadar kamu tidak melaksanakan nilai keyakinan kelas itu. Kira-kira ke depannya kamu mau jadi anak yang seperti apa? Nah, gitu. Ya, ditanya aja. Saya mau serius bu kalau sholat. Misalkan saya tidak akan bermain atau bercanda lagi ketika sholat. Saya bercandanya kalau lagi gak sholat aja. Ya bagus. Ya udah sekarang silakan aja gitu. Jadi proses segitiga restitusi itu seperti itu. Next. Tadi kamu menghina Alvin ya? Udah nggak apa-apa ya, tapi ibu yakin apa yang kamu lakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu menghina Alvin? Oh iya, pasti nggak enak ya kalau ada yang menghina ya. Kita jadi emosi, kita ngerasa diri kita itu diinjak-injak harga dirinya ya. Nggak apa-apa lah. Kira-kira tapi menurut kita menghina itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut Syifa, keyakinan kelas kita yang mana yang tidak sesuai dengan sikap menghina?
sudah tahu, sudah sadar itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, apa yang akan Sipa lakukan agar saling menghargai, saling menghormati ini bisa Sipa lakukan lagi? Jadi dia lagi ya, sudah itu aja. Ya, ya sudah sekarang saya dari kelas belajar lagi. Alasannya adalah karena autoimun yang menghilang. Nah, cara menstabilkannya ya itu, ya nggak apa-apa, tapi ya kan maksudnya nggak apa-apa itu ya biar stabil dulu aja gitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahannya. Siapa ini harus tahu dulu kalau apa yang dia lakukan adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, setelah dia menyadari kesalahannya, kemudian ditanya apa yang akan dia lakukan. Dia tidak langsung diberi hukuman oleh guru, tapi siswa sendiri yang bertekad dalam dirinya, dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Next. Ini umpan balik dari intinya sih Pak ini lebih senang kalau misalkan dia berbuat salah itu ditanya dulu, tidak langsung diberi hukuman gitu. Dan apa? Jadi apa? Jadi ketika si anak itu stabil, dia memiliki identitas yang positif, dia akan menebarkan aura positif juga dan akan dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Next. Nah, ini setelah menerapkan konsep-konsep ujian tersebut, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat adalah saya mendapatkan anak-anak yang lebih positif dalam bersikap, berkata dan berekspresi, anak-anak yang terlihat lebih ceria. Ketika anak terlihat ceria, suasana
untuk yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan penghargaan. Ini yang di kepala saya, karena pernah membaca sebuah artikel bahwa memberikan penghargaan kepada anak kawasan itu tidak baik. Lalu bagaimana solusinya yang tepat atau pada momen seperti apa sih kita bisa memberikan penghargaan gitu, supaya makna penghargaan itu tidak dijadikan sebagai pembenaran. Jadi dia berbuat baik itu ketika memang dihargai. Jadi solusinya seperti apa? Pada konteksnya seperti apa kita harus memberikan penghargaan? Terima kasih tanggapan dan pertanyaannya. Mengenai penghargaan, ini memang tidak baik kalau dilakukan terlalu sering. Terlalu sering itu karena mengurangi ketepatan, ya, mengurangi ketepatan. Jadi kita harus betul-betul selektif ketika memberikan penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu berbentuk barang, tidak selalu berbentuk uang, ya. Bisa dengan apresiasi, tapi apresiasi juga tidak selalu harus diapresiasi terus. Hebat ya kamu, sudah bisa memasak telur, masakannya kamu hebat ya, bisa mencuci piring. Kalau terlalu sering, itu dia jadi kecanduan, ya. Anak menjadi kecanduan dan dia tidak menerima kritik. Dia hanya ingin menerima apresiasi aja, hanya ingin menerima penghargaan aja, tidak menerima kritik. Kalau terlalu sering diberi penghargaan, ya, berupa apresiasi itu. Nah, selektifnya ya kita harus betul-betul melihat selektif itu kira-kira tindakan yang dia lakukan itu ketika memang itu pantas ada nilai kebajikan nggak di situ? Ada nilai kebajikan nggak di situ? Kalau ketika ada, ya kita patut untuk mengapresiasi. Dan alangkah lebih baiknya ketika mengapresiasi itu misalkan kita bisa lakukan lagi pilot talk. Pilot talk itu berbicara sebelum tidur. Jadi menjelaskan kenapa dia diberi penghargaan tersebut, atau ketika dia jadi ada komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau itu bentuknya antara orang tua dan anak, ya. Kalau sama sekolah nggak mungkin. Iya, tapi kita bisa menjelaskan lah. Kita saling momen atau mungkin setelah penghargaan, setelah diberi penghargaan, kita bisa jelaskan kenapa dia diberikan penghargaan tersebut. Alasan diberi itu apa? Nilai kebajikan apa yang sudah dia lakukan? Iya, kayak penghargaan sih. Misalnya kita berikan penghargaan harus pada setelahnya gitu. Jadi tidak semua kemajuan itu akan diberikan apresiasi. Bisa saja apresiasinya itu hanya dilihat aja misalkan gitu. Jadi tidak selalu berbentuk verbal, sentuhan misalnya di usaha kepalanya gitu. Jadi bentuknya yang lain-lain gitu, yang bisa dia kalau misalkan yang bisa dia dengar itu ya momen-momen tertentu yang ada nilai-nilai kebajikannya di situ. Jadi karena kita ada yang benar-benar tidak ada lebih banyak kebajikannya. Ya.